Ya sama aja sih. Jadi untuk arahan yang tersebut mohon bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin belum mengetahui. Pembayaran bisa di grup atau di apa nanti bisa disampaikan. Terkait tadi informasi yang masalah masuk kerja, mungkin itu bisa disampaikan. Dan karena seluruh rangkaian acara workshop transformasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020, persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2001, dan rencana penyusunan kegiatan 2022 di tempat di Hotel Golden Tulip Pontianak ini dengan resmi dan menyatakan ditutup. Terima kasih untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. Semoga kedepannya lebih baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang mas itu tadi arahnya gini, yang masih berurusan dengan kantor kalau anggaran atau terkait dengan ketandaaan ini kita tetap masuk. Ya. Sampai akhir tahun kan libur? Iya kan ini ya masih gitu. Untuk pengelolaan ini diminta masuk. Nanti diselesaikan di bagian ini memang saya lihat keterbatasan kita ya jumlah. Kalau dibuka semuanya daftar, habis ya barang kita. Emang udah habis. Iya, 21 aja saya lihat pendidikan tinggal ya, sekolah. Tinggal 8 bulan. Ya, pendidikan lagi tiga. Nggak mungkin. Tapi akhir tahun ini saya lihat kita sudah semua ya. DPM udah bisa Selesai. Kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga hari ini sudah sebagian pulang dan mungkin tinggal ngurusinnya isolasi aja. Dan isolasi selesai dinyatakan itu mungkin dari Jumat lagi. Perusahaan selanjutnya bagaimana masuk apa nih arahan dari STT untuk iklan teknis yang lainnya gimana? Iklan teknis ini terakhir paling untuk pemerintahan bagi dalam minggu ini terakhir. Ya kan 2 minggu. Kan juga ya? Iya, Kalau yang pemain-pemainnya PNBP nggak ada. Kita PNBP itu yang taruh permakan sekarang. Pokoknya di ketaruhan sama PNBP. saya juga pengen ngumpulin teman-teman udah jemput. Dan saya juga
Besokan sila. Setelah itu mungkin ada lagi yang bisa. Oh, jangan lupa ambil di resepsi. Cinta. Terus malam Oh, beres dulu kan? di resepsi ini saya. Jangan lupa. Ini apa nih, Beb? Ini ada tadi Pak ya. Enggak, yang lantai bawah itu tinggal 3 kita. Di atas dulu. Sementara di atas itu. Itu. Kemarin dapat ibu katanya bapak. Tunggu sini cantik. Tunggu sini. Hah? Nah sekarang saya juga karena saya belum tahu ini, makanya saya bilang kemarin yang dikerjakan belum ada yang kerjakan apa-apa. Apa yang mau dipeledokan? Iya. Sudah susun belum? Makanya kan kemarin acara ini setelah saya tanya Pak Ibu ya, Demam betul. kalau surat sih masih ada waktu, cuma bisa di Melva, tunggu sini ya. Halo, Assalamualaikum. Yuk, di mana Mas Bayu? Masih Jakarta? Oh, di Bekasi ya? Yuk, punya ini. Susulan yang 2022 kan sebelumnya. Belum. Kalau enggak diminta untuk ini aja, berarti kita menurut saya yang ini aja berarti yang apa namanya, yang pelaksanaan 2021 aja kita buka ya, atau gimana? Ya ini kan yang makanya di kosong ini kan ada persiapan. Makanya saya juga bingung. Yang paham iya lah. Ya itu untuk yang masalah itunya makanya cuma kita kerjakan di kantor aja. Sudah. Wih, besar sekarang tempatnya. Pak Yudi. Oh, ini udah selesai. Dari awal ya alasannya anak kecil
Bukan langsung kan, kalau besok proyek ini sudah ada divannya dia langsung sama PK-nya. Nah, contohnya TPM dan ya itu langsung aja dari diklat dan itu langsung buat rencananya. Saya Caesar, lewonya aja gimana? Ini dorong gini. Usul satu, kalau dua juta nanti baru kita persiapan bareng aja. Udah bilang. Bang Ewin, udah dibungkus ya? Sita. Ada 8 gitu. Putih ada gitu. Lokus dan pelaksanaan IKKR. Nanti nonton juga masih Masmen. Yudi nggak ada lagi. Nggak tahu udah nggak ada lagi katanya. SPPD udah diambil. Katanya udah nggak ada lagi juga. Nggak ada lagi katanya. Nggak titip situ kan? SPPD ada nggak? Nggak ada lagi. Iya, tadi aku tanya sekali bukan dilempar ke Oh iya. Mas Men. Anda 2000 bahasa sama kecil bahasa itu. Mas Men. Masmen. Mas Men. Masih ada aku ambil ya? Mas bilang print tadi. Tadi ada kertas di situ di mana? Diambil bapak. Yobi, Bapaknya? berkira? Halo. Berkira? Iya. Alah. Makanya kita ada di Bilang tadi di bawah nggak ada. Iya, saya ambil. Alamak. Saudara kamu tadi? Hari ini? Bang ini masuk sini ya? Apa lagi?
Gimana Pak Ivo? Udah sesuai itu tadi? Udah. Mau hadir di sini? Oh, sudah. Pulang. Gue masuk pas masalahnya bilang alhamdulillah itu gue baru naruh pantat langsung ke Sita. Mas Sita, udah nih. Udah. Iya, iya. aku ke bawah nggak sih? Mas Sita, udah. Udah, ini aja. Oh mau bikin plan duduk dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman yang masih ada di hotel. Ada beberapa hal yang tadi ada usulan dari Bapak Ivo terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan mengenai evaluasi dan persiapan sama penyusunan. Nah, ini ada usulan sebaiknya kita karena sudah melangkah dan mungkin dari poin 1 terkait dengan evaluasi, saya cek juga ternyata dari masing-masing bagian atau seksi belum ada yang membuat terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan. Karena waktu yang kami akan sesuaikan, lanjut ke melangkah ke poin 2, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, yang mana DIPA sudah turun pada tanggal 23 ya, November 2020, dan POK-nya juga sudah ada. Jadi nanti kami akan paparkan terkait dengan DIPA tahun 2021 agar menjadi patokan kepada teman-teman seksi atau bagian agar dapat bisa menyusun rencana kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Baik dari rencana kegiatan itu akan dibuat suatu bacat atau jadwal pelaksanaan, dan mungkin untuk batasan-batas atau yang ada di IPA kami juga belum buka secara ini, dan mungkin nanti akan dibantu Pak Wibi dari si Sarplas dan kebetulan PPK-nya. Itu akan batasan mana yang di bagian umum dan mana di Sarpras dan mana juga yang ada di penyelenggaraan diklat. Jadi teman-teman di sini mungkin dari TU kami sendiri wakili, terus dari Sarpras juga langsung dari Pak Kasihnya, dan kebetulan untuk penyelenggaraan diklat diwakili oleh Pak Ivo, kebetulan Pak Irfan
sedang bertugas. Jadi langsung aja minta Pak Handoko untuk membuka DIPA-nya atau POK langsung aja, agar teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan yang sudah ada di DIPA, dan nanti teman-teman bisa menyusun atau membuat rencana kegiatan, baik mungkin khusus untuk penyelenggaraan diklat, mungkin tempatnya di mana dan kapan, bulannya atau harinya, dan dilengkapi dengan mempersiapkan kelengkapan administrasinya, baik SK ataupun RAB-nya, sehingga ketika pelaksanaan itu sudah siap. Mana bahasa dong? Baik, ini mungkin yang kertas kerja Satker tahun 2001 UPT BPTD Mempawah. Total alokasi anggarannya 55 miliar 322.611 rupiah, yang terdiri dari RM 15 miliar dan untuk PNBP-nya 4 miliar. Benar gitu ya Mas Bi? Nah, ini mungkin di awal untuk program atau komponennya, yang pertama yaitu tentang program pendidikan dan pelatihan vokasi, yang mana ini titipan Taruna STTD, tapi anggarannya ada di BPT bawah. Nah, ini masuk ke ranahnya mana Pak Bibi? Mohon izin. Betul. Jadi gini teman-teman, yang kita mau mungkin arah kepala balai bahwa kita ingin menjadi suatu organisasi yang lebih baik. Nah, dalam hal ini kita mencoba untuk dalam pelaksanaan kegiatan kita selalu melengkapi segala kelengkapan untuk dalam suatu kegiatan, dari sisi administrasi sampai dengan yang namanya pelaksanaan dan laporan. Itu final terakhir di laporan. Nah, contoh kita bicara misalnya, kalau dari sesi saya sendiri, saya bicara sesi saya sendiri dulu Pak. Mohon izin, misalnya Mas Yudi, Anissa, mulai sekarang kita bicara jadwal pelaksanaan perawatan, ya. Nah, sebelum itu coba Anissa sama Mas Yudi, tolong, kemarin saya sudah minta tolong sama Bima untuk mengumpulkan apa yang sudah ada. Jadi kita misalnya asrama itu kita punya, itu ada dua, dari gedung ataupun dari sisi elektrifikasinya. Nah, saya maunya adalah asrama itu baik dari sisi fisik ataupun sisi pendukungnya, termasuk elektronik, entah itu lampu, entah itu AC, ya, dan terkait masalah plumbing. Coba dari AC pun kita punya namanya modul. Kalau perlu kita bikin jadwal perawatan per 3 bulan sekali dengan estimasi berapa. Nah, yang dimaksud adalah yuk kita bikin TOR dan RAB dari masing-masing kegiatan. Bahkan Sarpras pun juga harus seperti itu. Kita selalu yang namanya inspeksi. Kita bicara inspeksi. Nah, sekarang saya lagi memperbaiki form inspeksi itu sendiri nanti supaya kita lebih simpel dan akhirnya kita bisa membuat laporan mingguan sampai dengan bulanan. Setelah itu kita bisa menjadwalkan. Tapi yang diminta sekarang adalah yuk kita jadwalkan selama 1 tahun full.
Itu dari sisi sarkas. Bahkan saya minta tolong kayak Yopi, Ewin, mohon maaf Pak kalau saya masuk ke rumah tangga. Anda jangan lupa bahwa kendaraan operasional itu salah satu hal yang penting untuk menunjang kegiatan kita sendiri. Dan Pak Kabarnya selalu bilang kendaraan operasional bisa dipakai oleh siapapun sebenarnya. Tidak salah juga kalau kalian memberikan suatu masukan. Kalian punya jadwal mobil itu sendiri, dari masalah pergantian oli sampai dengan kita bicara oleh personnel, sampai dengan masalah ban ataupun apapun itu. Tolong dibantu rumah tangga. Pak John, banyak Pak John bisa coba menyusun bagaimana yang namanya scheduling perawatan, mau dari sisi gedung utama, auditorium, masjid, halaman, ya. Pak Bram, workshop ya. Berarti nanti tolong dibantu. Apapun walaupun itu kita masih kekurangan, tapi kita bisa coba manfaatkan apa yang ada. Bahkan di workshop itu banyak, entah dari alapas. Saya juga kalau kita ada punya peralatan, tapi akhirnya jamuran, nggak salah juga kita. Workshop seperti itu. Saya rasa ada beberapa AC juga, dan juga kalau nggak salah ada fitness ya. Oh iya, mesin. Nah itu juga bagian dari satpas juga. Nah, jadi saya pikir mulai sekarang 2021 kita mulai. Jadi kita tidak kita selalu memulai dari perencanaan. Itu kenapa sekarang output yang diharapkan dari sini adalah TOR RAP. TOR itu sendiri adalah dasar, ya, isinya dari dasar hukum, terus habis itu tujuan, ya kan, sampai dengan kita bicara jadwal pelaksanaan dan rincian. Nah, di sini nanti kita coba bedah, ya, kita coba bedah POK ini. Kira-kira, dan di sisi lain kita juga punya anggaran yang mungkin tidak terlalu besar, Pak. Itu untuk Gardik. Di Gardik sendiri itu kita ada concern, ada 3, di mana itu ada pembentukan. Saya nggak tahu mereka akan kembali ke asrama kapan, tapi paling tidak bisa bicara di teknis dan DPM. Tidak salah juga misalnya, kalau itu mungkin sudah lebih terlihat Pak Ivo merencanakan kemana, misalnya di teknis, mau di Kalbar, mau di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara misalnya, itu ada patokan standar biaya. Nah, dari patokan standar biaya itu mungkin Pak Ivo bisa merencanakan juga teknis. Kalau DPM saya tidak tahu ya kebijakan 2021 apakah masih kasar atau tidak. Tapi kalau direncanakan dulu, dibuat masing-masing Pak Ivo, TOR dan RAB-nya. Jika bicara taruna pembentukan, ya bicara sesuai jadwal akademik. Kita bicara masalah keswastaan, terus habis itu UTS sampai dengan semesteran. Nah, mohon teman-teman bantu itu, ya. Pak, kita mau mulai bedah ini, kan satu persatu? Boleh. Jadi sebentar, saya mau garis bawahi betul apa yang disampaikan oleh Pak Wibi terkait dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2020 untuk melangkah ke tahun 2021 agar lebih baik lagi, baik dari sisi tertib administrasi, pertanggungjawaban, dan kelengkapan terkait pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran. Dan mungkin betul tadi disampaikan sama Pak Wibi terkait dengan
masing-masing seksi dan bagian itu untuk membuat rencana kegiatan dengan didukung oleh data mengenai TOR, RAB, jadwal, dan mungkin dibuat semacam kayak bacat ya. Jadi nanti ketika pelaksanaan sudah ada patokan, dan ketika mau pelaksanaan itu tinggal mengajukan nota dinas dan kapan pelaksanaan nanti akan dieksekusi. Mungkin itu aja yang bisa ini Pak Wibi bisa melanjutkan untuk membedah terkait dengan kegiatan yang sudah ada di POK tahun 2021. Silakan. Kita mulai di evaluasi pasca diklat. Ini Gardik, coba dikebawain Mas. Nggak, atas lagi, kita ke itu aja. Balik ke atas lagi, nah stop. Pak Ivo, ini contoh kalau kita bicaranya evaluasi pasca diklat, ini harusnya memang di penyelenggara diklat, tapi coba disusun TOR RAB-nya. Ini kita punya 3 kegiatan. Kalau nggak salah ini bentuknya juga semacam FGD seperti ini. Ya, coba Pak Ivo bikin perencanaan. Ini bisa 1 pembentukan, yang kedua diklat teknis, yang ketiga evaluasi DPM. Mungkin bisa seperti itu. Tetapi ini juga bisa mengakomodir misalnya kayak mungkin kita mengundang orang-orang pusbang ataupun sekretariat badan terkait evaluasi. Jadi bisa disusun kegiatannya, bisa bikin TOR dan RAB-nya. Ya. Naik lagi. Nah, penyusunan laporan indeks kepuasan. Ini bisa dibilang juga salah satu tugas dari manajemen mutu ya, Pak Ibu ya. Ini kita punya 2 kegiatan, konteksnya juga sama, FGD. Bisa dibikin TOR RAB-nya, Anda bisa bikin kapanpun ya. Tapi kalau melihat dari sini sepertinya kita bikin di segi Kalimantan Barat aja. Mungkin bisa jadi catatan. Oke, lanjut. MRRL, diklat teknis. Coba ke bawah terus lagi, naik lagi. MRRL ini ada 5 kegiatan. Coba Pak Ivo dibikin lagi RAB di mana daerahnya dan bisa menyesuaikan dengan standar biaya 2021. Oke, lanjut. Terus, nah sekarang juga nggak terlalu khawatir, kita sudah punya anggaran untuk pengiriman. Jika memang itu sebagai, karena kita tahu udah berapa kali pelaksanaan, berapa tahun pelaksanaan, salah satu kendala di pengiriman barang. Lanjut. Terus. Nah, MOPP sama Pak Ivo ya. Ini kita ada 4 kegiatan Pak Ivo. Coba mau disusun, kita mau ke daerah mana aja, kita tawarkan ke daerah mana aja. Lanjut. Terus. Pelabuhan penyeberangan Pak Ivo, diklat teknis, silakan sama. Lanjut lagi. Ini kita ada 4 kegiatan. Tolong jadi catatan ya Pak Ivo. Tadi MRL 5 kegiatan. Terus tadi apa? Jembatan Timbang ya? Apa tadi? Enggak, penyeberangan di dia. Yang ini apa?
Perbuatan timbang. Oke, lanjut. 5, 4. Kita sudah punya 13 kegiatan. Terus dan pengelolaan terminal ini ada 3 kegiatan. 13 tambah 3 kita punya 16. Pak Ivo sama ya. Oke, lanjut lagi. Nah, terus oke. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SDM. Ini ada di umum, Pak, mohon izin. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Saya rasa kita semua punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas, misalnya terkait dengan kompetensi, Pak. Nah, mungkin teman-teman di umum, Pak John di sini tolong mewakili ya. Nanti bisa diinformasikan di kepegawaian. Punya apa? Biasanya kita dapat kiriman jenis diklat dari Pusbang Aparatur. Nah, Pusbang Aparatur itu sendiri sekarang sudah punya target PNBP ataupun BLU. Jadi kalau memang ada yang bayar, ya kita sudah ready. Sebentar Pak Wiki, kalau yang A ini kayaknya untuk tenaga pendidik, bukan kependidikan. Kelihatannya ini instruktur atau kalau ada taruna ini dosen. Iya. Iya, kalau yang ini. Iya, cuma di sisi lain kan tidak salah juga misalnya siapa yang mau jadi seorang instruktur bisa, bahwa kita punya anggarannya. Oke, lanjut. Penyuluhan keselamatan di pengabdian. Ini kemarin pada 2020 kita gunakan untuk kegiatan COVID-19 yang kita kemarin sampai dengan bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Saya nggak tahu COVID ini akan sampai kapan. Tapi di sini penyuluhan ini bisa kemarin sih diserahkan ke Sarpas, Pak. Kegiatan penyuluhan kemarin tahun 2019. Cuma 2020 ini diserahkan ke umum karena memang kegiatan COVID, karena kita berhubungan dengan pengabdian masyarakat, kita sampai membagikan 1.500 paket dan lain-lain. Tapi di sini konsepnya adalah penyuluhan jalan dan ASDP kalau nggak salah, A dan B. Betul ya Pak Mandoko? Nah, 2019 kita pernah mengadakan yang di Sungai Bakau ya Pak Yudi ya, kalau nggak salah. Itu kita ngundang nelayan, kalau yang di bawah 7 GT, nelayan sampai kita bagikan life jacket ya. Jadi bisa disusun nanti kita mau di mana. Tapi saya lebih concern untuk tetap di Kalimantan Barat. Mungkin Pak Slamet ada bisa arahan untuk siapa yang mengadakan, jadi biar segera kita buat tor RHB-nya untuk penyuluhan. Baik, mungkin nanti kita akan coba ke teman-teman yang sudah pernah menjalankan. Nah, kalau terkait pengabdian masyarakat ini masuk ke umum atau ke penyelenggara? Tergantung kebijakan kepala badan. Oh, gitu. Tapi ya, mungkin kegiatan umum tolong dibuat dulu aja. Jalan. Baik. Dan nanti coba kita akan petakan dan kita akan susun terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin ya betul, mungkin tidak perlu jauh, kita coba Kalimantan ini dulu semuanya. Betul. Mungkin itu. Ya. Jadi ada transportasi jalan sama kapal di bawah 7 GT, identik dengan nelayan. Pak Mandoko, turun lagi. Nah, kalau ini Pak Slamet tolong, biasanya kita punya kegiatan posko untuk supporting teman-teman dari kementerian. Ini salah satunya. Sudah di POK sudah tertulis seperti itu, ada 3 kegiatan.
mungkin bisa dibuat RLB-nya. Nah, kebetulan ini biasanya ada surat dari Ya. BPSDM biasanya Ya. untuk mendukung terkait kegiatan posko lebaran. Mungkin biasanya Taruna dan mungkin juga pegawai bisa dilibatkan gitu. Kita pernah ya 2019 Pak. Taruna pegawai pernah. Pernah gabung antara Jadi gabung ya. pegawai dan Taruna. Oke, lanjut Mas Mandoko. Oh gitu. Iya, jadi udah dipisah. Nah, Peningkatan kepanitiaan pegawai. Ini biasanya untuk, contohnya mungkin untuk pegawai seperti diklat bendahara atau diklat Oh, iya. BIM atau diklat yang lainnya yang untuk penunjang kepegawaiannya baik di administrasinya, mungkin Pak Bram, ya perpustakawan Aludi, bisa gitu. mau diklat, Pak John, Barjas, silahkan. Coba nanti kita koordinasikan dengan aparatur ya. Siap. Biasanya dia menawarkan baru kita usulkan. Itu mungkin Jadi itu. intinya kalau memang bayar kita sudah ada uangnya. Gitu. Oke, lanjut. Kekuatan pegawai ini biasa Pak kalau kita buat acara kumpul-kumpul terus Kesempatan ini yang terkait yang biasa diundang BPSDM atau Ya. yang posting intinya. betul. Baik. Oke, lanjut Jiwa Korsa. Jiwa Korsa ini biasanya untuk kegiatan Amgen. betul, Famgen. Ya, ada tetap Insya Allah kita Famgen kita bisa tetap laksanakan di umum Pak. Ya, Mohon. siap. Oke, Ya, lanjut. saya juga paham. Nah, ini udah masuk ke satu fase. Oke, terus. Oh, kalau ini belanja modal. Oh, baik. Bawah lagi terus naik terus. Kalau ini Mas Mandoko kita udah ready ya. Nanti mungkin tinggal konsep. Cuman ini aja Pak, pesen karena kalau bisa sekarang ini sudah, kalau yang lelang sebaiknya sudah bisa di Lelangan. Ya. Percaya itu Pak. Setuju. Oke, lanjut Pak Mandoko. Terus Titipan ya, betul. anggaran titipan ya. Anggaran titipan. Pak Ivo, tolong ya seperti saya bilang tadi menyesuaikan jadwal akademik dan juga kita menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan nanti Taruna akan kembali kapan. Dan perlu kita ketahui semua kita bisa terlibat di sini. Mau dari ketiga dua seksi dan satu subang, semua pegawai terlibat yang mana kita libatkan dalam kegiatan piket jaga itu sendiri ya. Tapi Pak Ivo tolong tanggung jawab pada di Gardi. Isinya Gardi. Betul. Itu aja. Oke, lanjut. Sama terus pembinaan Taruna. Nah, sekarang sudah sampai iya, Gardi. Mada tukar itu baru, Taruna baru. Tolong Pak Ivo nanti seperti biasa di bulan Oktober, November. Terus Wabintal ya setelah itu, setelah Mada tukar, FGD Pak mohon izin ini coba ke bawah lagi. Oh, FGD cuma satu. Jadi FGD ini bisa siapapun sebenarnya bisa melaksanakan. FGD-nya bisa untuk penyelidikan maupun satpas maupun umum untuk SDM-nya. Menurut saya seperti itu sih Pak. Lanjut. Oke, sosialisasi ini tidak sebanyak sebelumnya. Turun Pak kemarin
1.500 sekarang cuma 100 orang. Berarti hanya Ini PIC-nya tetap Gading nih. kemarin Gading Ya. sosialisasi. Sebetulnya ini jantungnya untuk istilah terkait dengan tusi kita ya. Ini lebih untuk supporting yang kegiatan BPSDM Oh, si itu pencatat. aja. Bukan sebagai apa nih marketingnya diklat Enggak. anak kita. Si pencatat Pak. Oh cuma itu. Ah, Padahal kita tusinya bukan itu. Kan? betul. Cuman kadang kan akhirnya kalau kebijakan dari BPSDM kalau ke daerah siapa yang mau ngadain di mana dan akhirnya menggunakan anggaran ini. Tapi saya usulan aja nanti karena kita juga tusinya kita harus Betul. utamakan. Nanti sebaiknya dari Gading bisa membuat kegiatan sosialisasi diklat. Kita juga perlu istilahnya menyampaikan kegiatan diklat apa aja atau kita mungkin bisa yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Jadi mungkin bisa disisipkan, jangan untuk ini. Mungkin itu Pak Habib. Ya. Lanjut, ini penanganan COVID. Nah, kalau ini udah. Oke, lanjut. DPM Pak Ivo lagi Berapa itu? 140 orang. 650. Ya, ini kalau untuk kecakapan awak kapalnya hanya 150. Enggak itu dijelasin. 25 orang ya, Mas Mandoko? Satu angkatan berarti? Satu kelasnya berapa? Satu ini ya. Ya, 25 orang ya. Oke. Tolong Pak Ivo lagi dan mungkin dibantu Pak Bram ya, yang sudah Lebih banyak ke Gading sebenarnya. ya dibantu juga lah, mungkin sudah pernah. Dan sekarang gini, kita kan pada saat 2020 ini banyak juga yang teman-teman di daerah butuhnya di mana, ya kan? Atau nanti ada surat-surat masuk bisa kita pilih daerah yang sekiranya memang membutuhkan diklat-diklat DPR. Oke, lanjut Pak Mandoko. Sama pengemudi. Lanjut, terus DPR. PN ya? Iya, PN. Oke, terus sama terus setelah DPR. Oh, kalau ini malingnya modal lagi. Kita tahun 2021 mudah-mudahan akan ada ambulans Pak. Jadi bisa ready ambulan. Itu satu unit ya? Satu unit ambulan. Tapi kalau bisa dimaksimalkan nanti bisa beli 2 nggak apa-apa kan? Outputnya. Sekarang mahal ya? Nggak, tergantung sih ambulannya untuk apa Iya. dulu. Karena isinya kemarin sih waktu masing-masing desa dari anggaran desa itu kemarin kebetulan di desa yang tempat saya itu diwajibkan pengadaan ambulan 1 dan lengkap. Itu masih di bawah 500, makanya saya agak kaget. Ini kita konsepnya ngambil yang AIS. Ya AIS, mungkin AIS lebih tinggi. Iya. Tapi kemarin itu kalau mobil yang apa tuh kemarin itu yang apa mobil Suzuki itu sekitar 3,5. Tapi kalau ini AIS mungkin masih ada. Iya, kalau Makanya kalau bisa digunakan lainnya Ya. lagi, dimaksimalkan maksud saya gitu. ya. Itu aja sih. Oke. Lanjut. Nah, ini di sini juga tadi ada laptop PC. Mungkin teman-teman dari masing-masing seksi ataupun bahkan TU sendiri yang sudah sekiranya ada kebutuhan bisa mengajukan ya Pak pada saat selesai pengadaan ya, karena kita tahu laptop kita sudah berumur berapa tahun
isi kita juga sudah beberapa tahun. Mas Jur, tolong dibantu. Nanti Ini kalau untuk memang sarana perkantoran atau untuk sarana pendidikan nih? Ininya nih. data Ya, komunikasi Pak. takutnya gini. Kalau memang Perkantoran itu, Pak. Oh, perkantoran. Nah, Oke. makanya jadi untuk pegawai. Ya. Untuk pegawai betul. Nah. Untuk ini. Oke, lanjut ke bawah. Nah, mudah-mudahan kita sudah punya alat ikon video conference yang lebih baik. Tidak pakai HP lagi kayak tadi ya, yang kemarin ya. Sekarang ini pakai apa? Belum, kita masih pakai laptop. Itu salah satu hal yang dikritik sama Pak Kapus kemarin. Oke, lanjut. Nah, kalau ini dari Mas Satu, ini gaji kita semua. Lanjut, terus. Terus, Ini TU nih, kita ini. oke, terus. Terus, nah. Pemeliharaan. Oke, terus. Ya, Pak John, mungkin bisa dibikin jadwal. Pak Yudi, tolong kita jadi gini, kepala balai itu mengharapkan dari sini kita bisa membuat suatu laporan. Salah satunya adalah TOR dan RAB itu sendiri. Yuk kita buktiin, kita bisa buat itu. Jadi kegiatan ini kita sama-sama. Kenapa saya dan Pak Slamet membuka ini? Karena memang ini perlu kita ketahui semua, dan tugas kita salah satunya untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi setiap kegiatan yang seperti saya bilang di awal, dari TOR RAB sudah disiapkan, dan akhirnya sampai dengan nanti pada saat pelaksanaan sampai dengan laporan. Oke, lanjut Mas Mandoko. Oke, sudah. Saya rasa itu teman-teman. Jadi Pak Bram tolong bantu juga. Pak Ivo kasihan dia sendirian. Pak, Oh, iya. izin Pak. Tadi untuk honor-honor itu untuk penerima itu ada ya? BPWJB ada? Apa tuh? Yang menerima pemeriksa dan memeriksa barang. Kok nggak ada ya? Nggak ada. Seharusnya ada tuh Pak. Ya, nanti kita ini. Coba di Revisi. Iya, menurut Ya. saya. Terus bawa lagi. Ada tuh, pengelola kegiatan. Ini stafnya PPK biasanya. Oh iya. Iya ini. Makanya kalau bisa, karena memang ada ketentuannya gitu lah. Ya, Dan ada SPU-nya. oke. Berarti nanti kita revisi aja Pak Ya. untuk menerima barang. Terus, oh ini udah masuk ke perencanaan. Perencanaan sih kegiatan ya. Ya. Ini Tapi- biasanya undangan-undangan gitu. Ya. Ini undangan. Oke, lanjut terus. Ya, dari kebutuhan, indikatif, anggaran, alokasi. Sudah ada semua Pak anggarannya. Transtra juga sudah oke. Saspa, simak BMN. Terus LHP, pengelolaan BMN. Mas Jur, tolong. BMN siapa? Dalam artian gini, kalau Mas Curatio ya? Oh iya. kalau Mas Jur butuh bantuan, butuh konsultasi, jangan diam aja, ya. Ya, maksud saya BMN itu sekarang salah satu hal yang cukup penting dan itu selalu diperiksa sama
auditor, mau itu inspektorat ataupun BPK. Dan sebenarnya sama-sama saya support kok untuk BUMN. Ya Mas Surya, Mas Slamet juga saya yakin pengalaman beliau sudah lebih paham. Oke, lanjut. Oke, terus ngomong SPIP. Nah, SPIP Pak Ivo siapa aja? Pakai itu kemarin. Yang ikut, yang udah pernah ikut. Ada Mas Fordiman, ada Mbak Dian ya waktu itu ya. Afri juga ya. Lagi tugas belajar Pak di UGM. Beda. Yang kadang-kadang Ya mungkin kita harus ya menunjukkan siapa. generasi lagi. Ya. Adit juga ya. Nah, Bapak SPIP ini sendiri kita coba belajar lagi karena memang perlu pemahaman yang lebih. Lanjut Mas Mandor. Oh sama ini bagian dari SPIP. Nah. Oke terus Pak Laptah Lakit oke. Terus Monef statistik PK kepegawaian sudah masuk juga ya Pak ya anggarannya. Oke lanjut. Oke terus Oke, pegawai sudah masuk, keuangan masuk, perencanaan masuk. Pak ada cost engineering Pak TU ya lanjut. Mungkin kita bisa mengundang narasumber supaya lebih baik lagi. Oke, ini pimpinan data dan sistem informasi terus kehumasan publikasi. Oke, lanjut PPID. Nah, PPID ini siapa sudah ada Pak Habibie terbentuk? Itu ada terbentuk belum? Belum ya. Ya mungkin sana. PPID itu siapa ya Prof ya? Ya mungkin nanti gini aja lah, kita coba susun dulu SK-nya, siapa mungkin ruangannya biasanya. Dia semacam informasi istilahnya ini loh, kayak set. Apa gabung dengan kehumasan itu? Beda lagi. Bisa sih, bisa. SPIP, PPD itu masih satu ini sih. Betul. Ini salah satu hal yang disorot sama Pak Kabalai terkait masalah data dan informasi. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi Pak, apalagi terkait kehumasan juga. Jadi pada saat kita berharap masyarakat lebih mendapatkan informasi yang lebih lah terkait BP2 Mempawah. Oke, lanjut masuk penanganan COVID. Oke, terus sudah. Ini yang apa nih? COVID ini rutin ya, nanti kita akan lakukan rutin ya. Dan sepertinya mungkin per berapa bulan Pak? Bulan Ya, kita akan tes lagi kayak sekarang ini kita tes antigen kan. Ya kita nggak pernah tahu karena kita melakukan perjalanan, kita berinteraksi dengan orang. Kadang mungkin pada saat ini kita berharap ini salah satu bentuk perhatian negara, kantor untuk kita semua. Dan yang saya pengalaman kemarin tidak akan pernah yang namanya teman-teman yang misalnya positif ataupun yang reaktif kita biarkan gitu aja. Tolong jangan pernah berpikiran negatif. Kita nggak pernah itu sebagai aib karena siapapun bisa kena ya.
siapa bisa kena, dan kantor support Pak Ivo reaktif 2 kali. Ya Vo ya. Tapi alhamdulillah udah semangat dan berpikir positif, jaga imun, dan kita kantor selalu support. Oke, saya selesai itu sih Pak. Ya, saya menambahkan mungkin ini yang dimaksud ini istilahnya kita sama-sama program pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Jadi kita juga tetap waspada, jangan dikasih kendor terkait COVID ini. Dan kita akan selalu ikuti protokol kesehatan. Mungkin itu ya. Baik, untuk yang ini mungkin teman-teman akan bisa langsung menyusun ya, rencana kegiatannya terkait dan data dukungnya. Ya, PDTT menambah daya tahan tubuh. Ada ya. Insya Allah kita akan sediakan. Sama yang terkena itu gimana? Contohnya akan terkait bagaimana nanti dia diberikan bantuan, ada? Bantuannya ya memang kita supporting dengan dari makanan sampai Ya sampai itu ya. Ya, kayak Pak Ivo kemarin contoh, sorry ya Vo, jadi contoh ya kita support makanan, pertama juga full kan? Ya, itu Ya. yang paling utama yang harus. Saya rasa demikian. Dan sebenarnya tidak banyak yang, kalau teman-teman lihat kegiatannya mungkin hampir sama, tapi yang kita minta adalah yuk bareng-bareng kita bikin TOR dan RAB-nya di awal ini. Gitu. Itu intinya dari kegiatan ini untuk pelaksanaan 2021. Untuk evaluasi 2020 kemarin contoh Pak Bram ya, saya sudah kita coba sama evaluasi terkait kelengkapan